Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kimia. Pada saat ini kita akan coba sama-sama membahas tentang pengelompokan senyawa hidrokarbon ya. Sebelumnya kita mengawali kegiatan, yuk kita sama-sama bacakan dulu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan singkat itu kita diberikan pencerahan pikiran dan keikhlasan hati untuk terus mau belajar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap ya, kita mulai untuk pembelajaran pengelompokan senyawa hidrokarbon. Oke. Ya. Inilah skema untuk pengelompokan senyawa hidrokarbon, dan pembelajaran kita ini nanti mengikuti alur yang ada di skema ini ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa lebih tergambar ya di pikiran kita apa sih yang dibahas dalam pengelompokan ini. Di sini coba kita perhatikan bahwa untuk pengelompokan senyawa hidrokarbon, pertama dilihat dari bentuk rantainya ya, yang ini yang bentuk rantai karbonnya, dan yang kedua kita akan tinjau dari jenis ikatannya. Itu pengelompokannya jadi dua kelompok ya sebetulnya. Tapi dari dua kelompok ini kemudian dipecah kembali menjadi beberapa jenis gitu kan. Kita lihat di dalam skema ini, dari bentuk rantai karbon itu dipecah kembali menjadi dua jenis. Nanti kita akan belajar pertama tentang rantai karbon jenis alipatik, dan yang kedua jenis rantai karbon yang siklik gitu ya. Nah, kemudian alipatik ini pun atau rantai karbon yang terbuka itu dibagi dua lagi nanti itu ya, menjadi alipatik yang lurus dan alipatik yang bercabang. Atau ada istilah lainnya mungkin rantai karbon lurus, ada rantai karbon bercabang gitu kan. Nah, sementara untuk yang rantai karbon siklik atau tertutup ya, ini dibagi dua jenis nanti itu. Kita belajar tentang karbosiklik dan kita belajar tentang heterosiklik gitu kan. Nah, untuk karbosiklik sendiri itu dibagi dua lagi nanti itu, yaitu ada kelompok ke dalam senyawa aromatik dan ke dalam senyawa alisiklik ya. Nah, kemudian kalau pengelompokan yang kedua itu dari sisi pengelompokan jenis ikatannya, kita hanya dihadapkan kepada dua jenis nanti itu. Yang pertama ada hidrokarbon yang jenuh dan ada hidrokarbon yang tak jenuh gitu ya. Nah, hidrokarbon yang jenuh itu bahasannya adalah untuk senyawa-senyawa yang berikatan tunggal, yaitu yang dikelompokkan ke dalam senyawa hidrokarbon jenis alkana ya. Nah, kemudian kalau yang tak jenuh itu ada dua jenis nanti itu. Ada hidrokarbon rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Rangkap 2 yang kita kenal dengan senyawa hidrokarbon alkena, dan rangkap 3 yaitu senyawa hidrokarbon alkuna. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran yang jadi bahasan kita nanti itu adalah seperti ini ya. Jadi pada dasarnya senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan hanya kedua pengelompokan saja sebetulnya. Satu dilihat dari pengelompokan rantai karbonnya, dan yang kedua dilihat dari jenis ikatannya gitu ya. Nah, bisa Anda simpulkan sendiri ya. Kita lanjut nanti ya, masing-masing dibahas. Oke, kita bahas untuk pengelompokan yang pertama, yaitu dilihat dari bentuk rantai karbonnya. Senyawa hidrokarbon dilihat dari bentuk rantai karbonnya itu dibagi menjadi bentuk rantai yang terbuka ya. Yang pertama terbuka, atau boleh dikatakan rantai karbon alipatis ya. Itu istilahnya mah boleh alipatis, boleh alipatik ya, nggak masalah. Nah, untuk bentuk rantai karbon yang terbuka ini pun kan itu dibagi dua kembali, yaitu jadi rantai karbon yang lurus ya, bentuk rantai karbon yang lurus gini, dan ada bentuk rantai karbon yang bercabang ya, rantai alipatik maaf ya, bercabang. Ada dua jenis. Nah, di sini di bawah Bapak udah kasih contoh rantai karbon yang lurus dan rantai karbon yang bercabang seperti ini. Nah, kita bedakan ya keduanya. Untuk bentuk rantai karbon yang lurus di sini kalau kita amati ya, khususnya untuk yang atas yang tunggal dulu nih ya. Ini ada sebetulnya lebih mudah mengenalnya itu dilihat dari jumlah CH3-nya saja.
CH3-nya untuk rantai karbon yang lurus itu biasanya jumlah CH3-nya hanya 2, ya. Hanya 2. Dan itu terletak di ujung biasanya seperti itu. Kalau ada 2 CH3-nya itu sudah bisa kita pastikan dia lurus, ya, atau boleh dikatakan terbuka yang lurus, ya, alipatik yang lurus. Nah, sementara kalau contoh yang di bawahnya, yang kedua dan yang ketiga ini, CH3-nya tidak ada 2, tapi hanya 1. Ini maaf, ini yang ini ada salah nih ya. Ini bukan 2, ini harusnya 3 ya. Nah, di sini jumlah CH3-nya nggak 2 kok, gitu kan. Nggak 2, cuman ada 1 yang ini. Tidak masalah, karena ini ada rangkap 2 di sini ya. Jadi, sementara kalau rangkap 2-nya ada di tengah, di sini, ataupun di rangkap 2-nya ada di sebelah sini mah, ini pasti CH3, di sininya pasti CH3, gitu kan. Nah, maka CH3-nya pasti 2 gitu. Demikian pun yang ini sama, ini ada CH3-nya di sini, karena ini ada rangkap 3 di sini, maka di sini ini tidak CH3, tapi CH. Ingat sifat-sifat khas atom kan harus 4 ikatan kovalennya ya. Nah, kalau ini rangkap 3-nya ada di nomor 2 C-nya, atau rangkap 3-nya di nomor 3 mah, nah ini pasti CH3 di sini. Ini pasti CH3. Nah, itu ya. Bisa kita kenali dengan mudah. Jadi saya ulas kembali bahwa rantai karbon alipatik yang lurus CH3-nya berjumlah 2, gitu kan. Sementara kalau untuk yang rantai karbon yang bercabang bisa kita bedakan. Kalau yang bercabang kan berarti yang ini ya. Nah, ini contoh yang bercabang yang sebelah sini nih. Ini CH3-nya itu jumlahnya lebih dari 2, gitu ya. Sebagai contoh ini perhatikan, ini kan yang ini nih 1 CH3-nya, 2, 3. Nah, kayak gini. Tuh, CH3-nya lebih dari 2. Nah, itu sudah dapat kita pastikan bahwa dia adalah berikatan, merupakan alipatik yang bercabang. Ya kan? Oh, ini 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Nah, itulah untuk rantai karbon alipatik yang terbuka atau yang lurus dan bercabang ya. Mudah-mudahan bisa dikenali dan dipahami dengan baik. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pengelompokan rantai karbon yang kedua ya, yaitu rantai karbon siklik atau boleh siklis juga ya. Istilah lain disebut rantai karbon tertutup ya. Rantai karbon siklik ini dikelompokkan kembali menjadi 2 ya, dikelompokkan menjadi 2 kelompok lagi, yaitu ada kelompok karbosiklik ini ya kan, dan ada kelompok heterosiklik. Nah, karbosiklik sendiri itu adalah merupakan senyawa karbon siklik yang rantai karbonnya hanya terdiri atas atom karbon saja. Jadi di dalam rantainya itu tidak ada atom lain, semuanya C kayak gitu ya. Yang tergolong ke dalam karbosiklik itu ada kelompok senyawa aromatik dan ada senyawa alisiklik, itu kelompoknya ya. Nah, senyawa aromatik sendiri yang ini itu adalah merupakan senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih, di mana di sana itu ada ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Ya. Maksud terkonjugasi di sini apa? Bahwa ikatan rangkap 2-nya itu berselang dengan ikatan tunggal. Contohnya seperti ada di bawah ya, ini benzen. Nah, ini benzen. Nah, ini adalah senyawa aromatik yang sangat dikenal sekali ya. Kalau kita mengenal istilah aromatik ya, berarti kita ingat ke aroma ya, berarti ada wangi-wanginya secara fisiknya, sifat fisiknya seperti itu ya. Nah, ini yang disebut ikatan rangkap 2 terkonjugasi itu yang ini ya. Nah, yang ini terkonjugasi dengan yang ini misalnya ya, terkonjugasi ke sini, maaf ini kegedeannya. Ini terkonjugasi dengan ikatan rangkap 2 yang ini, terkonjugasi dengan rangkap 2 yang ini. Dia berselang antara ikatan rangkap 2 ini, ikatan rangkap 2 yang ini berselang dengan yang ikatan tunggal yang ini. Nah, maksud ada selang antara rangkap 2 dengan yang tunggal itu adalah untuk relokasi elektron untuk kestabilannya nanti ya. Itu nanti dibahas di kelas 12. Ada bahasan khusus ya. Nah, inilah pengelompokan untuk siklik ya. Khususnya adalah untuk karbosiklik dulu ya. Kita lanjut nanti ke yang berikutnya.
Nah, kalau di sini saya akan mengenalkan tentang senyawa alisiklik. Kalau senyawa alisiklik itu adalah senyawa karbosiklik yang hanya memiliki ikatan tunggal, semuanya berikatan tunggal. Jadi rantai lingkarnya itu ikatannya tunggal semuanya, gitu ya. Itu dikelompokkan sebagai alisiklik namanya. Sebagai contoh di sini perhatikan ada beberapa saya kasih di sini ada 4 ya. Ada siklopropana misalkan ya. Ada siklobutana, ada siklopentana dan ada sikloheksana. Kita perhatikan di dalam siklopropana di sini ikatannya itu semuanya tunggal ya. Berarti ini saya kasih tanda ini tunggal, ini tunggal, ini tunggal. Ini pun sama, tunggal, ini tunggal, ini tunggal, ini tunggal. Demikian pun yang bawah. Nah itu ya. Jadi kamu bisa melihat perbedaan kan ya. Perbedaan antara senyawa apa tadi? Alisiklik dengan aromatik. Ada perbedaan di situ kan? Ya. Aromatik seperti apa, alisiklik seperti apa. Gitu kan? Kamu simpulkan perbedaannya sendiri, oke? Nah, sekarang kita masuk di heterosiklik. Ya. Kalau untuk heterosiklik itu adalah merupakan senyawa karbosiklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Itu ya, itu maksud pengertian dari heterosiklik. Sekarang kita amati contoh-contoh yang ada di sini, rumus struktur yang ada di sini banyak banget saya kasih ya. Kalian nggak usah bingung dulu dengan nama-nama di sini, nanti juga dibahas sendiri penamaan-penamaan ini ya di kelas 3. Misalkan di sini ada pirol ya, ini pirol. Ini adalah jenis heterosiklik. Awas tadi kuncinya ini kan di dalam rantai lingkarnya itu ada atom selain atom karbon, tuh ya kuncinya. Nah di sini kita perhatikan pirol misalkan sudah disepakati kalau dalam skema ini yang sudut-sudut ini adalah merupakan karbon ya. Ini C, ini C, ini C, ini C. Nah kayak gitu. Nah ternyata di dalam pirol ini ada di sini atom selain C, ya kan? Nah ada atom selain C. Berarti ini adalah termasuk ke dalam senyawa karbosiklik yang berbeda, hetero kan beda ya. Jadi ada atom lain yang nyelip di sana itu gitu ya. Nah, itu adalah kelompok heterosiklik. Gampang kan ya? Dalam puran ya, kamu perhatikan sendirilah dalam puran. Di sini ada oksigen tuh. Di dalam tiofen ya, tiofena ada belerang atau ada sulfur ya. Nah, inilah contoh heterosiklik. Mudah kan mengenalnya ya. Nggak usah dibingungkan dulu dengan nama-nama ya, kalian nanti bingung nanti. Jadi yang belum harus kita pikirkan jangan dulu dipikirkan. Kita hanya mengenal secara skematis dulu dan secara struktur. Oh ini heterosiklik. Oh ini yang termasuk ke dalam karbosiklik. Demikian pun di sini kalian sudah bisa menarik satu kesimpulan. Apa sih bedanya antara karbosiklik dengan heterosiklik? Bisa kan membedakan sendiri? Ya, itu tugas kamu, ya kan? Bedakan sendiri. Karbosiklik mah begini, heterosiklik mah begini. Disimpulkan. Sip. Jadi, ya kan? Lanjut ya. Oke. Setelah tadi Bapak selesai menyampaikan pengelompokan hidrokarbon berdasarkan rantai karbonnya, ya. Sekarang saya akan bahas tentang pengelompokan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Nah, untuk pengelompokan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya, ini dikelompokkan menjadi dua kan, di skema dulu. Ya, yang pertama ada hidrokarbon yang jenuh dan ada hidrokarbon yang tak jenuh. Ya. Nah, hidrokarbon yang jenuh itu adalah hidrokarbon yang dikelompokkan ke dalam kelompok senyawa alkana atau yang berikatan tunggal. Sementara hidrokarbon yang tak jenuh itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada hidrokarbon berikatan rangkap 2 atau kelompok alkena dan ada hidrokarbon berikatan rangkap 3 atau alkuna, ya kan? Jadi ada 3 nanti bahasan di sini berdasarkan jenis ikatan itu ada kelompok alkana, alkena dan alkuna. Dan pengelompokan itu kita bahas secara tersendiri nanti ya. Alkana kita bahas secara tersendiri, alkena juga demikian pun alkuna,
Itu pengelompokannya seperti itu. Ciri-cirinya jangan lupa. Alkana berikatan tunggal, alkena berikatan rangkap 2, dan alkuna berikatan rangkap 3. Itu cirinya, ya. Nanti kita bahas tersendiri, oke? Ikuti terus ya. Jangan lupa, kalau ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman ya. Bila perlu like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi lanjutannya. Jangan lupa notifikasinya pun di notifikasi full ya, supaya dapat informasi baru dari saya. Yuk, terima kasih, kita lanjut nanti ya. Nah, ini adalah contoh senyawa hidrokarbon yang ikatan tunggal ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya kasih contoh ini yang mendasar sekali, itu dari jumlah atom C-nya yang 1 sampai jumlah atom C-nya 10 ya. Jadi jumlah atom C-nya yang 1 dari sini sampai C10. Nah, kamu perhatikan di sini ada rumus molekul, ada rumus bangun ya. Jadi kalian sudah mengenal kalau rumus molekul yang seperti apa, rumus bangun yang seperti apa, itu jangan salah ya. Nah, ini rumus molekulnya misalkan ada yang C-nya berjumlah 1 ya. Nah, ini dalam rumus alkananya adalah CH4 misalkan ya. Maka struktur rumus bangunnya seperti ini, ya kan? Demikian untuk etana, rumus molekulnya C2H6, ini rumus bangunnya seperti ini. Kita perhatikan semuanya ini dalam bentuk ikatan-ikatan yang tunggal semuanya ya. Ini ikatan tunggal semuanya. Tuh. Demikian yang ke bawah juga sama. Mudah ya mengenalnya ya. Nah, ini adalah contoh ikatan tunggal. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat contoh ikatan yang rangkap ya. Oke. Nah, kalau ini adalah contoh yang ikatan rangkap 2 ya. Sama, di sini pun ada rumus molekulnya, ada rumus strukturnya sama ya. Nah, untuk masalah penamaan dan sebagainya jangan dulu sekarang ya. Ini ngenalin aja dulu. Nah, di sini misalkan ada etena ya, rumus molekulnya C2H4, ini strukturnya seperti ini. Dan perhatikan di sini ada ikatan di sini ada ikatan rangkap 2 ya. Demikian juga yang lain. Kamu amati sendiri ya. Mudah kan mengenalnya ya, rangkap 2-nya. Rangkap 2-nya tidak mesti harus di depan atau di ujung ya. Bisa aja ke tengah, ke C nomor 2, 3 dan seterusnya nanti ya. Ntar kita bahas dalam kelompok tersendiri, oke? Ini yang ketiga, yaitu ikatan rangkap 3. Contohnya juga hampir mirip kayak tadi ya. Nah, kamu perhatikan rumus molekulnya, misalkan C2H2, ini rumus strukturnya seperti ini. Kamu lihat di sini ada ikatan rangkap 3 juga ya. Nah, berarti dia adalah sebagai hidrokarbon yang berikatan rangkap atau tak jenuh ya. Dibahas tersendiri nanti ya. Oke. Nah, kalau yang ini tolong perhatikan, ini penting banget nih ya kalau yang ini ya. Coba kita baca sama-sama tuh di atas ya. Penamaan senyawa hidrokarbon bergantung pada jenis ikatan dan jumlah atomnya. Awalan nama senyawa hidrokarbon ditentukan berdasarkan jumlah atom C karbonnya. Atau jumlah C-nya, maaf. C-nya. Lebih jelasnya lihat tabel. Kalau untuk senyawa hidrokarbon yang jumlah atom C-nya itu adalah 1. Ya, jumlah C-nya 1. Maka awalan nama senyawanya adalah menggunakan meta. Nah, gitu ya. Kayak tadi kan, meta. Lamun dinu alkana, jika C-nya 1 berarti metana. Nah, kayak gitu. Karena kalau alkana punya ciri khas, namanya belakangnya pakai anak, gitu ya. Nah, terus yang jumlah C-nya 2. Jumlah C2 itu awalan penamaannya ingat, pakai eta. Ya, gunakan eta. Ini mah wayahna ya, hafalin nih minimal lah 1 sampai 10. Jumlah C3 berarti awalannya pakai propa ya, 4 dan seterusnya. Silahkan ini dihafalkan ya, mulai meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka ya. Jadi sampai 10, ini sampai deka awalannya ya. Gitu ya. Itu adalah untuk nanti
kita mengarah ke penamaan. Ini dasarnya dari sini, ya, dasarnya dari sini. Pahami, mudah-mudahan hafal banget nih dari 1 sampai 10. Oke? Ya, silahkan ya, ikuti terus ya. Nah, kalau yang ini adalah untuk akhiran. Tadi awalannya ingat ya. Tadi awalan dari C-nya jumlah 1 sampai C jumlahnya 10. Dari meta sampai ke deka. Nah, kalau ini untuk akhiran. Akhiran nama senyawa hidrokarbon yang berdasarkan jenis ikatannya itu, karena kalau berdasarkan jenis ikatan itu ada dua tadi, ada jenuh dan tak jenuh, atau alkana, alkena, dan alkuna, maka punya ciri penamaannya di sini untuk akhiran. Apabila yang berikatannya tunggal, berarti kalau ikatan tunggal itu kan alkana ya, maka nama senyawanya selalu diakhiri dengan akhiran ana. Gitu. Makanya kalian mengenal kata atau bukan kata, nama senyawa kayak metana, etana, propana gitu kan. Nah, metana itu adalah meta berarti 1. Ana, akhiran ana menunjukkan dia berikatan tunggal. Jadilah metana. Jadi sudah terbayang oleh kita metana. Oh iya, ingat meta itu 1, ana itu alkana, berarti dia kelompok alkana yang jumlah atom C-nya 1. Kan udah ketebak, ya kan? Kemudian misalkan untuk yang rangkap 2. Kalau rangkap 2 itu harus diberi akhirannya ena. Karena rangkap 2 itu kan kelompok alkena. Berarti akhirnya pakai ena gitu ya. Apabila misalkan jumlah C-nya 3. Kamu ingat-ingat 3 itu awalannya propa. Karena ini alkena, oh berarti jadi digabung ya. Propa akhiran ena melebur, jadilah propena gitu ya. Bukan propaena, tapi propena kayak gitu ya. Terus kalau yang rangkap 3 ya, berarti yang kelompok alkuna, sehingga akhirannya harus diberi nama una gitu kan. Sama dengan yang tadi, dengan alkana alkena ya. Misalkan C-nya ada 4. Ada 4, ingat apa? Buta kan? 4 itu buta. Berarti kalau misalkan punya rangkap 3, namanya buta diberi akhiran una, bukan jadi buta una, tapi digabung melebur jadi butuna kayak gitu ya. Nah, nanti akan terbiasa kalian juga dengan penamaan ini. Di awal-awal mungkin bingung ya, kayak buta enak, jadi buta enak nggak ada, tapi jadi butena, buta tambah una, tidak buta una tapi butuna kayak gitu ya. Itulah penamaan-penamaan dasar yang harus kalian pegang sebagai apa itu namanya basic kita ya dalam penamaan. Karena untuk selanjutnya Bapak akan bahas tentang alkana secara khusus, alkena dan alkuna. Oke? Mudah-mudahan Anda tidak paham ya, karena Anda kalau tidak paham pasti mengulang lagi, baca lagi. Oke, thank you ya. Ya, itulah bahasan mengenai pengelompokan hidrokarbon, dan kita tarik kesimpulan di video ini ya, bahwa pembagian hidrokarbon itu ditinjau dari dua sisi. Satu dari bentuk rantai karbonnya, dan yang kedua dari jenis ikatannya. Dari bentuk rantai karbonnya itu dipecah menjadi dua lagi ya. Satu ada rantai karbon terbuka dan ada rantai karbon tertutup, atau istilah lain alipatik dan siklik. Nah, yang alipatik yang terbuka itu dibagi dua kan. Jadi rantai karbon yang alipatik lurus dan alipatik yang bercabang. Sementara untuk yang tertutup atau yang istilah lainnya adalah siklik juga dibagi dua, yaitu ada karbosiklik dan heterosiklik. Dari yang karbosiklik itu dibagi dua lagi, ingat ya, ada kelompok aromatik dan alisiklik. Sementara yang ditinjau dari sisi jenis ikatan itu juga dikelompokkan jadi dua ya. Ada hidrokarbon jenuh dan ada hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon yang jenuh itu adalah kelompok yang berikatan tunggal, atau kita mengenal kelompok alkana. Sementara yang tak jenuh ada dua, yaitu satu kelompok ikatan rangkap 2 atau alkena kelompoknya, dan ada rangkap 3 yaitu alkuna. Itulah bahasan tadi yang kita bahas ya. Dan untuk selanjutnya nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang khusus alkana, alkena, dan alkuna. Di situ termasuk dengan nomenklaturnya, tata nama dan sebagainya, sifat fisik dan sifat kimianya. Ya, itu aja yang bisa saya berikan untuk di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share kalau perlu ya.
untuk teman-teman dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.